Tiga. Baiklah, pada sesi ini saya akan melakukan coaching di mana saya akan berperan sebagai supervisor, sedangkan kawan saya Pak Iskandar sebagai coach dan Ibu Molizar sebagai coachee. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iskandar. Waalaikumsalam Pak Muzakir. Iya. Gimana kabar hari ini, Pak Iskandar? Alhamdulillah sehat Pak Muzakir. Iya. Hari ini kita akan melakukan proses coaching bersama Pak Iskandar. Gimana Pak Iskandar? Setuju Pak Iskandar? Setuju Pak. Iya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar, memberikan beberapa pertanyaan sama Pak Iskandar. Dibolehkan Pak Iskandar? Boleh Pak. Boleh. Sangat boleh Pak. Iya. Ya, baik Pak. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, nanti pada proses coachingnya, Bapak lakukan antara coach dan coachee, saya akan mengamati dan menilai proses coaching yang Bapak lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Di sini Bapak akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach dan sebaliknya apakah coach mampu menjawab pertanyaan dari coach sesuai kata kunci. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching Pak ya, di antaranya kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Oke, baik Pak. Sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ya. Ya Oke. Pak. Udah siap, Pak? Saya akan melakukan pertanyaan. Siap Pak. Oke. Pertanyaan yang pertama, Pak, akan saya lakukan adalah saya ingin memberikan dukungan kepada Bapak. Kira-kira bagaimana saya bisa membantu Anda, Bapak, Pak Is? Sebelumnya terima kasih Pak Muzakir. Ya. Pada hal ini saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presentasi, mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang bermakna Pak. Oke, Pak Iskandar. Baik, Pak Iskandar. Saya akan mendukung Pak Iskandar dalam hal itu. Sekarang, bagian mana yang akan Pak Iskandar fokuskan dalam observasi kali ini, Pak? Pak, pada hal ini saya ingin Bapak memerhatikan bagaimana cara saya mendengarkan aktif, kemudian dalam segi mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Oh gitu Pak ya. Baiklah Pak. Semua yang Bapak bicarakan tadi udah saya catat. Sekarang bagaimana menurut Bapak Iskandar? Sejauh mana tingkat kemampuan yang sudah Bapak dalami dalam hal ini? Saya percaya, Pak, peningkatan dalam mendengar aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif itu akan sangat berguna dalam proses coaching, Pak. Dengan Iya. meningkatkan keterampilan, kemudian saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran, Pak. Seperti itu Pak ya. Oke, saya paham dengan permasalahan Bapak. Kira-kira di sini Pak Is ya, apa harapan Pak Is dari observasi yang akan saya lakukan sebentar lagi Pak Is? Saya berharap di observasi kali ini dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan yang aktif ataupun dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, Pak Muzakir. Seperti itu Pak Is ya. Oke Pak Is, berarti pertanyaan udah saya tanyakan sama Pak Is. Sekarang silakan Pak Is melakukan coaching bersama coach Ibu Molizar Pak Is ya. Saya memantau percakapan Pak Is. Kemudian nanti saya minta waktu Pak Is juga. Saya ingin kembali menanyakan beberapa hal setelah observasi Pak. Oke Pak Is ya, siap Pak Is ya. Insya Allah siap, Pak. Hmm. Oke, Pak Is. Sekarang saya kembalikan dengan Pak Is dengan Bu Molizar untuk melakukan coaching. Oh iya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iskandar. Waalaikumsalam, Bu Molizar. Pak, Pak, boleh saya minta waktunya sebentar? Saya ingin bercerita sama Bapak tentang permasalahan saya. boleh, Bu. Silakan, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu?
Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas saya itu Pak kurang antusias dalam menerima pelajaran. Selain itu jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas juga cuma 50% Pak di setiap saya memberikan tugas begitu Pak. Oh, jadi menurut Bu Oligar, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Yang saya harapkan dari obrolan kita hari ini, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya tentang antusias murid, Pak. Menurut Bu Maulizar, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran? Mungkin Pak penyebabnya karena saya kurang antusias itu Pak dalam pembelajarannya itu sedikit membosankan, terlalu menonton dan saya juga hanya mengadakan pembelajaran dengan cara ceramah Pak, tidak berpusat pada murid. Kemudian saya juga memberikan soal-soal yang terlalu rumit mungkin Pak dan saya tidak pernah menanyakan apa yang mereka ingin bicarakan dengan saya atau pertanyaan-pertanyaan begitu Pak. Mungkin itu pembelajarannya membosankan bagi mereka Pak. Oh, begitu Bu ya. Kemudian kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Saya akan membuat pembelajaran yang mereka inginkan Pak, yang mengasyikkan bagi mereka gitu Pak. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu asyik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Nanti saya Pak rencananya akan membuat pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya meminta siswa untuk lebih aktif. Kemudian saya juga nanti akan melakukan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran. Dan saya juga nanti akan membuat pembelajaran dengan metode game kayak gitu Pak. Lalu, Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Bu? Ya mungkin Pak selama ini saya memberikan tugas terlalu banyak Pak, sehingga tanpa saya harus memberikan sumber belajar yang beragam Pak. Jadi saya hanya memberikan satu sumber belajar, saya cuma menjelaskan kepada mereka, kemudian saya memberikan soal, itu mungkin Pak. Kalau boleh saya tahu, Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya selama ini menggunakan sumber belajar itu cuma buku teks aja Pak. Adakah sumber belajar selain buku teks tadi, Bu? Saya pikir banyak ya Pak ya sumber belajarnya. Misalnya saya bisa mengambil dari video di YouTube Pak, misalnya yang sesuai dengan pembelajaran saya hari ini. Kemudian saya juga bisa menggunakan media-media lain yang sesuai dengan kebutuhan murid-murid saya Pak. Nantinya saya akan membuat pemetaan terlebih dahulu agar saya bisa memberikan soal yang sesuai dengan kebutuhan murid-murid saya begitu Pak. Oh, nah, betul sekali itu Bu Ulizar. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran. Kemudian, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, seperti yang saya katakan tadi Pak, rencana saya akan terus menyesuaikan metode pembelajaran atau media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid saya, Pak. Misalnya dalam pembelajaran saya akan menampilkan video yang saya ambil dari YouTube yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan pada hari tersebut. Kemudian juga saya akan melakukan ice breaking di saat siswa saya merasa sudah bosan, begitu Pak. Kemudian nanti saya juga akan membuatkan pembelajaran yang menggunakan game kayak gitu Pak. Itu rencana saya Pak. Bagus sekali itu Bu Mulizar. Mudah-mudahan berhasil. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana yang barusan Ibu ingin terapkan tadi? Nah, saya berkomitmen Pak untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak itu Pak, banyak sumber belajar untuk materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya itu lebih
bersemangat dalam belajar sehingga mereka mampu mengerjakan soal yang saya berikan itu dengan antusias, dan banyak siswa yang akan mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan lebih dari 80%, begitu Pak. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Bapak sudah mau bersharing dengan saya. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan ini bermanfaat dan saya dapat menyelesaikan permasalahan saya, Pak. Terima kasih sekali lagi, Pak. Sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali ke permasalahan kita. Terima kasih Pak Is. Masih menyediakan waktu untuk saya untuk bisa masih berbicara dengan Pak Is. Pak Is? Ya Pak. Terima kasih banyak Pak Is ya, waktu yang masih Bapak berikan buat saya, sehingga kita masih bisa berbicara dan membahas masalah observasi saya, di mana Bapak telah melakukan coaching dengan Ibu Maulizar. Ya, sama-sama Pak. Iya. Saya merasa... Gimana hasil tadi? Bagaimana hasil penilaian performa dalam kompetensi yang barusan Bapak lakukan? Saya merasa bahwa saya telah melakukan hal tersebut dengan baik dalam kompetensi ini, Pak. Oke, Pak Is. Di sini Pak Is, apa yang membuat Pak Is merasa demikian? Yang pertama sekali saya merasa telah mampu mendengar dengan aktif. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot dan baik, Pak. Seperti itu Pak Is ya. Oke Pak Is, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat tadi bahwa Pak Is telah melakukan dan mendengar aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik Pak Is ya. Sesuai dengan standar yang kita rujuk pada Tirta. Yang jadi pertanyaan saya di sini Pak Is, bagaimana pendapat Pak Is tentang ini Pak Is? Yang pertama sekali Pak Muzakir, kan saya sangat senang mendengarnya Pak. Terima kasih atas umpan baliknya Pak Muzakir. Oke Pak Is, ya saya juga mendengar saya melihat tadi juga saya senang Pak Is ya. Namun demikian di sini Pak Is saya juga melihat beberapa aspek-aspek yang dapat perlu Pak Is tingkatkan. Misalnya menambah saat saya melakukan observasi tadi, saya perhatikan kalau bisa Pak Is lebih lagi mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot sehingga bisa menyelesaikan solusi-solusi daripada coaching. Ya Pak Is ya? Ya Pak, saya mengerti Pak. Nah, saya akan berusaha untuk lebih meningkatkannya lagi Pak. Iya. Dari diskusi kita ini, apa yang langkah konkret yang akan Pak Is ambil untuk meningkatkan performance di masalah yang tadi Pak Is? Yang pertama Pak, saya berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif dalam mendengarkan aktif, kemudian dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif Pak. Oh iya, mantap tuh Pak Is ya. Itu adalah langkah yang sangat baik Pak Is. Oke Pak Is, saya akan mencatat hasil observasi kita yang ke dalam form supervisi akademik Pak Is ya. Ini yang terakhir Pak Is. Apa yang Pak Is peroleh dari proses yang hari ini Pak Is? Jujur saya bilang Pak, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Pak Muzakir atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan Pak. Oke Pak Is, saya juga minta maaf atas waktunya dan berterima kasih juga atas waktu yang sudah Bapak berikan. Makasih banyak Pak Is ya. Sama-sama Pak.